Halo semuanya, perkenalkan saya Benedikta Cynthia Bella dari kelas 10B. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai dampak aktivitas manusia terhadap siklus hidrologi. Dampak aktivitas manusia terhadap siklus hidrologi. Yang pertama ada perubahan penggunaan lahan. 1. Deforestasi atau penebangan hutan. Hutan berperan penting dalam siklus hidrologi melalui transpirasi yang menghasilkan uap air dan membantu menjaga kelembaban udara. Akar pohon juga membantu infiltrasi air ke dalam tanah dan mengurangi runoff serta erosi. Penebangan hutan mengurangi transpirasi, meningkatkan runoff permukaan yang dapat menyebabkan banjir dan erosi tanah, serta mengurangi penyerapan air tanah. Kedua, urbanisasi atau pembangunan perkotaan. Pembangunan jalan, gedung, dan infrastruktur lainnya menggantikan permukaan tanah yang permeable dan dapat menyerap air dengan permukaan impermeable atau kedap air seperti aspal dan beton. Hal ini mengurangi infiltrasi air hujan ke dalam tanah serta meningkatkan runoff permukaan secara drastis dan meningkatkan risiko banjir perkotaan. Yang ketiga ada pertanian, yaitu praktik pertanian seperti monokultur dan penggunaan lahan yang intensif dapat mengubah struktur tanah, mengurangi infiltrasi, dan meningkatkan runoff yang membawa serta pupuk dan pestisida ke sumber air. Yang kedua ada eksploitasi sumber daya air. 1. Pengambilan air tanah berlebihan. Pengeboran dan pengambilan air tanah secara berlebihan untuk keperluan domestik, industri, dan pertanian dapat menurunkan muka air tanah. Hal ini dapat mengurangi ketersediaan air untuk ekosistem dan penggunaan di masa depan, serta menyebabkan penurunan tanah dan intrusi air laut di wilayah pesisir. Kedua, pengalihan air, sungai, dan pembangunan bendungan. Pembangunan bendungan dan pengalihan air sungai untuk pembangkit listrik, irigasi, atau pengendalian banjir mengubah pola aliran air alami. Ini dapat mempengaruhi ekosistem akuatik, sedimentasi, dan keseimbangan air di wilayah hilir. Meskipun bermanfaat bagi manusia, modifikasi ini seringkali mengganggu siklus hidrologi alami. Selanjutnya, yang ketiga, pencemaran air. Limbah industri dan domestik. Pembuangan limbah industri dan domestik yang tidak diolah mencemari sumber air permukaan dan air tanah. Polutan seperti bahan kimia beracun, logam berat, dan nutrien berlebihan, nitrogen dan fosfor dapat merusak kualitas air, mengganggu kehidupan akuatik, dan mempengaruhi proses alami dan siklus hidrologi seperti evaporasi jika permukaan air tertutup lapisan polutan. Yang kedua, limbah pertanian. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan dapat mencemari air tanah dan air permukaan melalui runoff. Yang keempat, ada perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca, seperti aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca, seperti pembakaran bahan bakar fosil, menyebabkan peningkatan suhu global. Peningkatan suhu ini mempercepat evaporasi dan permukaan air dan transmisi dari tumbuhan, yang dapat meningkatkan jumlah uap air di atmosfer. Namun, hal ini juga dapat menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah karena peningkatan penguapan tidak selalu diimbangi dengan peningkatan curah hujan yang merata. Itu saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.